Nah, sekarang ini kan seperti kami sekarang itu menangani 111 triliun aset BLBI, yang itu juga ada apa namanya, sudah mulai beralih ke orang yang tidak jelas, atau dulu dokumen yang disampaikan kepada pemerintah itu palsu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan kalau dipidanakan satu persatu kan bisa dirampas dulu asetnya gitu. Karena dalam pengalaman kami dari 111 triliun yang kami tangani ini sudah jelas dia disertai dengan pernyataan punya hutang kepada negara dan akan membayar dengan jaminan tertentu. Tapi ternyata jaminannya ini sudah beralih ke orang lain, atau orangnya sudah pergi ke luar negeri, menghilang entah kemana, sementara hutangnya masih jelas tercatat. Nah, kalau begitu gitu kan bisa dimasukkan ke proses pidana kemudian, tentu dengan ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan ditentukan di dalam undang-undang perampasan aset ini. Nah, itu bisa diambil gitu. Kalau sekarang ini kita tawar-menawar dulu apa gitu. Sehingga dari 111 triliun yang kami buru dalam waktu setahun ini kami berhasil mendapatkan kira-kira 30 triliun. Oke, Pak Mahfud. Lebih sedikit gitu ya, 30 triliun sekian miliar gitu. Nah, kalau ada undang-undang perampasan aset itu akan lebih mudah menyelamatkan harta negara. Dan ingat bahwa di konvensi PBB juga ya, jadi tentang pemberantasan korupsi, tindakan anti korupsi, itu juga disebutkan di dalam pemberantasan korupsi itu harus juga mengutamakan penyelamatan aset, pengembalian aset gitu. Nah, itu juga menjadi dasar kalau Anda tanya kenapa dasarnya kita undang-undang perampasan aset. Nah, sampai hari ini kita ini belum bisa masuk ke rezim internasional tindak pidana pencucian uang atau disebut FATF ya, Financial Action Task Force gitu. Antara lain karena kita juga pertama penanganan tindak pidana pencucian uangnya tidak produktif. Hampir tidak ada yang tindak pidana pencucian uang, sehingga kita tidak bisa masuk ke rezim internasional sebagai negara yang ikut dalam rezim tindak pidana pencucian uang, karena yaitu tadi undang-undang perampasan asetnya tidak ada, kemudian tindak pidana pencucian uangnya meskipun sudah ada undang-undangnya, laporannya sudah banyak, tidak ada yang dikonstruksi menjadi kasus hukum, sehingga kita sampai hari ini belum bisa masuk ke FATF ya. Itu satu rezim internasional. Negara Rusia saja yang konon korupsinya sangat banyak itu bisa masuk ke situ. Gitu. Nah, kita ini satu-satunya negara anggota G20, Indonesia ini yang tidak masuk di dalam rezim FATF, yaitu rezim anti tindak pidana pencucian uang di dunia internasional yang berpusat di Paris. Prof. Mahfud, begini, artinya jelas perkaranya bahwa untuk perampasan aset ini hanya boleh dilakukan dalam RUU ini adalah boleh dilakukan kepada terduga koruptor, begitu Prof. Mahfud ya. Lantas pertanyaan yang selanjutnya, bukan. Jadi bagaimana Prof. Mahfud? Bukan terduga koruptor, tetapi terhadap tindak pidana apapun. Ada korupsi, kemudian penyelundupan, ya, dan macam-macam. Berarti yang sudah masuk ke dalam proses hukum ya Prof. Mahfud ya? Yang sudah masuk ke dalam proses hukum. Tidak harus menunggu vonis. Tapi begini Prof. Mahfud, bagaimana apakah ada rencana misalkan kalau seseorang akan menjadi pejabat negara kemudian melaporkan hartanya melalui KPN dan dilihat di situ selama kurun waktu tertentu, kayaknya ini nggak mungkin yang bersangkutan punya harta segini banyak begitu. Apakah itu harus juga dibuktikan gitu ketika ada undang-undang ini nantinya? Kemudian yang kedua, misalkan ada katakanlah pejabat negara yang suka flexing di sosial medianya dengan barang-barang mewah, apakah ini juga mungkin akan masuk dalam radar RUU ini, Prof. Mahfud?